Elshita News and Talk. Elshita News and Talk. Satuan Reserse Kriminal Polres Batang berhasil mengungkap 5 kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam kurun waktu sebulan. Dari kelima kasus tersebut, 1 di antara tersangka adalah seorang guru mengaji yang melecehkan belasan muridnya. Bagaimana penjelasan penindakan kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun. Elshita News and Talk. Selamat pagi Pak Saufi, salam presisi. Bagaimana Pak untuk upaya kepolisian dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi di Batang ini? Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Radio Cinta. Ya, memang dalam bulan April ini kita ada mengungkap 5 kasus tindak pidana yang terkait asusila pencabulan anak ya. Yang terkait untuk yang Halo? Ya, lanjut Bapak. Yang terkait pencabulan oleh guru ngaji ini telah kita amankan, kita lakukan proses penyidikan, sudah dilakukan oleh TKP, barang-barang bukti sudah dikumpulkan, dan korban merupakan anak murid belajar ngaji pada yang bersangkutan, pada tersangka ya. Jadi total korbannya yang sudah kita periksa ada 13 orang, begitu. Nah, untuk kasus guru mengaji dengan korban 13 ini, bagaimana kasus ini dapat terungkap Bapak? Ya memang ada informasi, ada laporan. Setelah mendapatkan informasi laporan, kita bergerak cepat, kita profiling, kita wawancara, interview, dan kita langsung berkesimpulan ada 2 alat bukti yang cukup, sehingga kita lakukan penindakan, penangkapan terhadap guru ngaji tersebut. Untuk rentang kasus kejadian terhadap 13 ini, apakah terjadi pada tahun ini saja atau sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya Bapak? Ya, menyedihkannya ini sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi ada guru ngaji, anak murid ngajinya yang sudah statusnya bukan anak-anak lagi. Cuma yang memang laporan pertama ini, kalau saya tidak salah, umurnya sekitar 15 tahun. Ya. Ini sudah terjadi berapa tahun? Bapak? Saya bisa bilang berdasarkan penyidikan 4 tahun terakhir. Wah, cukup miris juga ya Pak. Yang kasus yang di Pondok Pesantren kemarin di awal April ya. Modus yang digunakan pelaku untuk menjerat para santri ini apa saja Bapak? Kenapa bisa baru terungkap sekarang? Iya, jadi santrinya diajak menginap di rumah untuk belajar salat malam, sehingga diharuskan untuk bermalam di rumahnya guru ngaji tersebut, tersangka tersebut gitu. Nah pada saat bermalam, pada saat istirahat setelah mungkin kegiatan belajar, baru Pak tersangka melancarkan aksi-aksinya. Dan sebagai penghormatan biasa ya, kalau kayak di santri-santri itu kan menghormati orang yang mengajarinya atau apa gitu. Jadi ada ketakutan untuk melawan atau berontak gitu. Kemudian terkait dengan santri-santri ini, apakah sudah dilakukan pendampingan khusus Bapak untuk mengobati trauma yang mungkin mereka dapatkan? Sudah. Itu kan bagian dari prosedural ya. Dan kita sudah memahami betul petunjuk-petunjuk teknis prosedural di penyidikan yang terkait anak dan perempuan. Jadi dari kemarin yang kasus pesantren ini, itu selalu kita libatkan psikologi, baik dari psikologi kepolisian maupun dari pemerintahan kabupaten yang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, nanti pun akan dipantau terus, ditinjau terus, ya, termasuk dinas sosial, karena kita memahami efeknya mungkin bukan hanya saat ini, mungkin bisa tahun-tahun ke depan. Jadi tetap kita dipantau dan didulukan lagi. Berarti ini akan tetap dibimbing dan juga melakukan trauma healing ya Bapak ya? Iya, betul ya. Jadi memang saya bisa ceritakan kemarin hari Jumat aja Forkopimda di Batang bersama kepala dinas terkait dari pihak NU, di pihak Muhammadiyah, semua yang terlibat yang pemegang kewenangan ini, kita rapat memutuskan terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Batang, khususnya terkait pencabulan terhadap anak ini. Ya. Dan dengan keprihatinan kita bersama. Oke.
Berarti sudah ada perhatian khusus dari pemerintah setempat ya. Terus terkait dengan pertemuan dengan Forkopimda tadi, apa poin-poin apa saja Pak yang disepakati Pak? Ya, nanti kita akan lebih konsen kepada pembinaan kepada tempat-tempat yang menjadi tujuan dari bimbingan ya. Terus akan ada saluran untuk pelaporan ya. Terus nanti akan ada giat-giat pengawasan lebih ketat secara berjadwal gitu. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik khususnya ini guru mengaji lah istilahnya seperti itu terhadap santri-santrinya ini kan sudah terjadi juga di awal tahun dan juga di bulan inilah di bulan lalu. Apakah dari kepolisian ataupun pihak pemerintah juga akan turun tangan Pak untuk melakukan controlling terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan tenaga pendidik ini khususnya Pak? Oh, pasti Mas, pasti ya. Tanpa ada kejadian ini pun pasti akan ada pengawasan. Cuma karena ada peristiwa ini tentu akan ditingkatkan lagi, dicari formula-formula yang baru, yang lebih efektif dan efisien. Ya, kalau pemerintah, kepolisian, pihak Kodim di Batang, bahkan kemarin Kejari, pengadilan juga ikut, pasti kita akan concern semua. Ya, harapan kita memang tidak terjadi lagi di masa depan. Gitu. Begitu. Untuk pelaku sendiri apakah akan disanksi dengan hukuman maksimal atau ada pasal lainnya Bapak? Pasti maksimal Mas ya. Kan ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan dan ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, pasti. Berapa lama vonis yang akan dikenakan? Kalau vonis yang dikenakan nanti kan di sidang pengadilan Mas sama majelis hakim. Kalau penyidik hanya menyangkakan pasal yang sesuai unsur perbuatan, mengenai tuntutan hukum nanti itu bagian kewenangan dari jaksa penuntut umum. Kalau vonis kita nggak bisa. Tapi kalau ancaman maksimal 15 dan minimal 5 tahun. Tapi pasti akan berat karena kan ini kayak semacam predator memangsa itu. Predator seksual. Dan banyak ya. Saya rasa nanti ada pertimbangan sendiri dari pihak penuntut umum maupun majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Untuk dari tempat dari lembaga pendidikan ataupun dari tempat mengajinya sendiri, apakah nanti dari murid-murid yang ada ini akan dipindahkan ke tempat lainnya atau hanya ditutup saja Bapak? Ini kayak guru ngaji private gitu Mas. Jadi kan dia ngajinya di rumahnya dia ya. Tapi kalau yang kemarin yang kasus pesantren itu hasil rapat kemarin kayaknya mengarah kepada penutupan pesantren. Berarti untuk kasus yang pengasuh pondok pesantren itu pondok pesantrennya akan ditutup begitu ya Bapak ya? Kemarin baru itu. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Dan karena banyak ada kewenangan instansi yang terkait di sini, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, gitu. Ya. Kalau kepolisian sama kejaksaan, tentara kan militer, Kodim kan cuma bagian dari penjagaan pengawasan keamanan dan ketertiban itu. Tapi kalau itu kan nanti ada instansi sendiri yang punya wewenang itu. Baik. Terima kasih Pak Saufi atas waktunya pada siang hari ini. Sehat selalu Bapak. Salam Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pendengar Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun. Elshita News and Talk.